Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehat walafiat. Mudah-mudahan aktivitas kita di awal pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Islam sebagai agama itu senantiasa memotivasi kita semua untuk berbuat yang baik, juga lewat redaksi agama yang bervariasi. Kenapa harus bervariasi cara agama? Agar kita ini tidak jenuh. Mau ada nuansa baru. Nah, itulah sebabnya agama memotivasi kita bermacam-macam. Misalnya, karena ini yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Nah, itu kalimatnya. Saya janjikan, firman Allah nih, untuk hamba-hambaku yang berbuat saleh, yang tenang hidupnya, yang ia tata hidupnya berdasarkan syariat agama, dia pelajari, bukan menjalani hidup dengan konsepnya sendiri. Artinya, logika, potensi akalnya dia senantiasa sandarkan kepada syariat agama. Allah katakan, saya janjikan li'ibadiyas salihin. Apa itu? Ma la ainun ra'at. Sesuatu yang belum pernah, jangankan dilihat oleh mata. Membayangkan saja, kapan dibayangkan, bukan itu. Wih, dahsyatnya. Karena ini janji Allah kepada orang yang soleh, kebaikan itu dibayangkan betapa manisnya, betapa sejuknya, betapa bahagianya. Kalau dibayangkan oleh mata, bukan itu. Wah, luar biasa. Wala udhunun sami'at. Dan belum pernah terindra oleh hidung manapun. Masya Allah. Itu dahsyatnya itu. Wala hatara ala qalbil bashar. Belum pernah juga terbetik dalam hatinya manusia. Ini yang saya katakan luar biasa. Ini cara Allah memotivasi kita berbuat. Apakah ini? Itulah surga. Jadi kenikmatan yang kita bayangkan, namanya surga itu ada taman, ada buah-buah, di bawahnya mengalir sungai. Kalau mau diasumsikan seperti sungai-sungai yang begitu indah di dunia ini, kita keliling ke tempat rekreasi terbaik sekalipun, dibayangkan kira-kira itulah nanti surga. Maka pasti bukan itu. Maksudnya, surga jauh lebih nikmat dari sekadar yang bisa dibayangkan oleh manusia. Ini menegaskan bahwa amalan manusia sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi amal manusia itu dalam bentuk mencari ridhonya Allah. Bukan amalnya yang menyebabkan dia mendapatkan surga. Bukan. Ini juga harus tegas ini, karena ini kita mau mengarah ke tauhid. Tauhid ini. Amal baik seseorang karena motivasi tadi mau masuk surganya Allah, bukan karena amalnya.
Karena terlalu kecil, berapapun usia kita beramal, tidak ada apa-apanya dibanding nikmat Allah ke kita. Ini tauhid ini. Jangan sampai banyak yang hitung di antara, saya kan sejak usia sekian sudah soleh, menjaganya, seluruh karunia Allah bisa saya berikan. Bukan. Ada hadisnya nih. Jadi, apa yang dijanjikan oleh Allah menyebabkan kita termotivasi berbuat baik, memelihara diri, wara' dalam kehidupan. Allah nilai sebagai ketaatan untuk menjadi wajar masuk ke surganya, maka itulah surga. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala hatara ala qalbi bashar. Itulah surga. Nah, mungkin apa yang menjadi kunci surga? Di mukaddimah ini saya sudah tegaskan tadi sebenarnya. Adalah menjadi kunci surga, menjadi kita bisa masuk surga adalah tauhid kepada Allah. Karena kalau tauhid baik kepada Allah, maka amal-amalan manusia tadi mengarah atau mengamalkan yang mengundang rahmat Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sedari dulu sejak kita akil balik masing-masing itu kita sudah faham. Fahamnya apa? Kita faham bahwa Allah menganjurkan atau memerintahkan kita berbuat amal soleh. Karena kita dinilainya taat, maka wajar masuk surganya. Kita juga sudah faham bahwa hindari larangan Allah, karena itu menyebabkan murkanya Allah. Murka Allah kita sering simbolkan sebagai masuk neraka. Maka fokus jaga diri dengan berbuat, mungkin perlu kesabaran. Kalau godaan itu duniawi, janjian materi, tapi dia kurang halal, dia syubhat, dia haram, tapi bagus nih, ini menggoda ini. Batasi itu demi amal soleh kita baik. Sebaliknya pastikan menghindari penyebab-penyebab kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kuncinya ini hanya di tauhid. Tidak mudah memang pemirsa sekalian. Mengesahkan Allah dalam hidup ini tidak mudah. Di mana tidak mudahnya? Banyak yang menyebabkan kita bersentuhan dengan hal-hal yang kita tahu dilarang oleh Allah. Tapi kalau tauhid baik, fisik kita ini akan rela sabar, tabah, menjadi orang yang sederhana dalam hidupnya, tidak perlu gagah ini fisik. Kalau ia membesarkan, yang dinikmati apa yang dilarang oleh agama. Nah, oleh karenanya saya mau tambah dalilnya pemirsa sekalian. Betapa tauhid itu menyebabkan kita masuk surganya Allah. Dalam dalil dijelaskan begini. Innallaha qad harrama 'alan nari man qala. Allah mengharamkan 'alan nari man qala la ilaha illallah. Orang yang dia fahami bukan sekedar di mulutnya, yang tidak ada makna penghayatan dalam dirinya. Qala la ilaha illallah. Apa maksudnya pemirsa sekalian? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan menghamba selain kepada Allah. Dia terang hidupnya. Dia aman. Dia akan punya pendirian bahwa
Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang di lidahnya dia ikrarkan la ilaha illallah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Dalam hidup dunia dulu ini, saya belum bicara tentang surga di akhirat. Tapi bagaimana surga dunia? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini surga dunia ini pemirsa sekalian. Akan turun kepadanya malaikat, memberikan inspirasi, memberikan daya tahan kekuatan. Alla takhafu wa la tahzanu. Ini juga penting dalam hidup. Bahwa kita yang sering kita asosiasikan surga itu ya di akhirat, iya. Dalam bentuk taman-taman yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti. Tapi surga di dunia adalah pada saat orang la takhafu wa la tahzanu. Dia tidak mudah takut. Baru sedikit mau di demo takut. Baru ada informasi ada sedikit salah-salah, ada yang mau demo, sembunyi. Bukan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini penting ini dalam hidup ini. Agar orang setara. Ini surga dunia ini. Karena hanya dengan pendirian tauhid seperti ini, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah, ini ayat ya, saya letter-let ini. Allah wa abshiru bil jannah, gembirakan dia bahwa dia sudah dinantikan oleh surga. Tu'adun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi dunianya dia punya pendirian itu tauhid. Makanya tema kita pagi ini mengambil tauhid syarat mutlak surga. Di sini pangkalnya ini. Kuntum tu'ad nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sayalah pelindungmu, kata Allah. Nah, itulah perlunya tauhid ya. Sungguh-sungguh di sini pangkalnya ini. Nahnu awliya'ukum. Sayalah penjagamu, kata Allah, tentu para malaikatnya. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dunia akhirat. Yang menjadi kunci adalah tauhid. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Pemirsa sekalian, kita akan sangat merasakan ini. Akan termotivasi berbuat dan bertauhid. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun tadi. Apabila kita kuat istiqamahnya. Saya lanjutkan ayatnya pemirsa sekalian agar mudah dihafal karena di sini pangkalnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah yang janjikan itu. Apa maksudnya ini pemirsa sekalian? Sulit meraih di dunia ini kalau ada kondisi sulit. Kalaupun sulit. Kalau kita bersabar di situ, Allah yang lindungi kita. Tauhid menjadi kata kunci dalam kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nuansanya kita pagi hari ini ingin menyegarkan lagi bahwa kehidupan kita akan tertata di dunia dan jaminan keselamatan di akhirat
dengan memperbaiki tauhid kita kepada Allah. Bagaimana agar kita mudah mengamalkan jalan-jalan yang menyebabkan kita masuk surganya Allah. Saya lanjutkan di ayat tadi. Nuzulan min ghafurir rahim. Masya Allah. Kalau kita bisa mengikuti ulama kita ya, pandangan dari karismanya, dari keyakinannya yang sudah begitu kuat kepada agama Allah, berdasarkan ibadah yang lama ditaujihkan, yang lama diamalkan, nuzulan min ghafurir rahim. Masya Allah. Itu turun dari Allah Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Informasi seperti ini pemirsa sekalian mestinya melahirkan sebuah iktikad kepada kita, menjadi sebuah sikap, sebuah prinsip bahwa menjalani kehidupan dengan baik agar kita menikmati surga, dua-duanya surga. Jadi kan kadangkala orang biasa berkata begini, mungkin bergurau, nikmati dunia, karena belum tentu kita ini selamat di akhirat. Nikmati saja dunia ini. Ada, ini gurauan, tapi menarik ini kalimat-kalimat seperti ini. Jangan-jangan di dunia tidak baik, di akhiratnya juga belum tentu selamat. Nah, mestinya kita bisa kuat dengan beramal yang penuh keyakinan. Spiritnya dari mana? Orang hanya punya akan spirit yang kuat. Ibarat kita dalam hidup sehari-hari itu, kalau dalam olahraga, orang bilang punya pendirian ada sikap kuda-kuda. Pendiriannya begitu kokoh. Tidak mudah goyah. Karena kekuatan tauhidnya kepada Allah. Maka dia berkata, Allah memberikan kebahagiaan dunia ini dengan beramal yang soleh. Tapi pasti ada godaannya. Godaannya adalah kelihatan ada bisikan-bisikan hidup di dunia ini yang membawa kita kepada yang pertama meragukan, menggoda. Ya entah itu pangkat, entah itu jabatan, boleh jadi juga wujudnya secara kasat mata itu kesejahteraan. Tapi kalau punya tauhid, maka orang akan punya hitung-hitungan. Tentu kita sayangkan pemirsa sekalian ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di sisa usianya, karena ia tergelincir oleh pandangan duniawi ini, masih menerima sesuatu yang menyebabkan dia terjebak. Na'udzubillah ya. Kita minta lindung kepada Allah. Sesungguhnya bagi dia dunia sudah surga. Tapi mau lebih. Godaan dunia ada, akhirnya menyebabkan dia salah. Sudah tua, na'udzubillah, saya memperingati diri ini, sudah tua dipanggil-panggil oleh pihak keamanan. Dipanggil-panggil oleh pihak kejaksaan misalnya. Apanya? Karena godaan dunia. Yang bisa menahan ini pemirsa sekalian, hanya karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar punya pendirian, punya istiqamah. Istiqamah yang terbaik adalah punya sandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan siap, ibaratnya para sahabat dahulu. Sekarang semua harum namanya. Kita kenang dengan tinta emas. Kenapa bisa? Karena mereka punya pandangan, punya keyakinan yang benar. Dunia itu namanya dunia pendek.
maka dia tidak mau tergelincir. Di situ tauhidnya baik, akhirnya dunianya baik, sederhana, akhirnya dikenang oleh generasi yang sepanjang hayat. Jangan-jangan kita masuk kepada gara-gara tauhidnya tidak baik, mudah tergelincir kepada yang sangat sangat menggoda, yang memperdaya. Sebab dunia ini la'ibun walahun. Dunia ini kalau kita tidak faham, kita bisa terombang-ambing menjadi mainan-mainan dunia, dipermainkan oleh syaitan. Kita angkat tema pagi hari ini, tauhid menjadi syarat mutlak masuk surga, karena memang itu kuncinya. Siapa yang baik tauhidnya, baik pendiriannya, istiqamah dalam beragama, dia akan tata hidupnya dengan baik, lalu insya Allah selamat di akhirat. Kita memohon hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan iman dengan senantiasa memperbaharui tauhid kita. Terbatas pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.